Saudaraku, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Immanuel Adam dalam acara pelayanan dan kesaksian. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Saya harap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus selalu ada di dalam lindungan, dalam topangan, dalam tuntunan Tuhan. Dan saya berdoa untuk saudara sekalian untuk boleh selalu ada di dalam kasih Tuhan dan damai sejahtera Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita berjumpa kembali dan kita bisa menikmati pujian, kita bisa menikmati firman Tuhan, dan kita juga bisa menikmati kesaksian yang boleh disampaikan oleh satu keluarga yang bergumul bersama dengan Tuhan. Dan sampai hari ini mereka pun masih tetap bergumul bersama dengan Tuhan, walaupun satu peristiwa sudah mereka lalui dan mereka lampaui. Sebelum kita melanjutkan acara kita selanjutnya, mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, katakan ku kagum, ku kagum, ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tara, katakan mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah
Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, oh ku kagum hormat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan acara kita, mari kita bersama-sama datang pada Tuhan. Kita mohon pimpinannya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada saat ini, di hari ini kami dapat berjumpa kembali di dalam acara pelayanan dan kesaksian. Kami percaya bahwa semua hal yang boleh terjadi dalam hidup kami semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Dan pada hari ini juga kami percaya Tuhan turut bekerja dan Tuhan juga turut menolong dan menyiapkan acara ini dengan baik, sehingga kami semua boleh terberkati melalui pelayanan dan kesaksian pada saat ini. Bapa di sorga, kami juga mohon Tuhan juga yang turut serta di dalam setiap hal yang boleh kami alami dalam hidup ini, terlebih-lebih ketika kami sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh menerima begitu banyak berkat, topangan, dan tuntunan Tuhan. Sehingga kami dapat menyelesaikan beberapa hal yang boleh kami selesaikan di hari ini. Dan kami percaya semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama-Mu kami mau sandarkan acara pelayanan dan kesaksian pada hari ini. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup tanpa sebuah harapan adalah sebuah kehidupan tanpa sebuah tujuan. Jelas kalau kita hidup dan kita jalani hidup dengan harapan, berarti Bapak Ibu Saudara sekalian mengerti bahwa apa yang sedang Bapak Ibu Saudara sekalian jalani saat ini. Perjalanan Bapak Ibu dan Saudara sekalian adalah perjalanan yang mempunyai sebuah tujuan. Untuk mencapai tujuan itu Bapak Ibu mengerti benar siapa dan apa yang harus menjadi bekal Bapak Ibu. Jelas yang menjadi bekal kita adalah Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang mau mendampingi perjalanan hidup kita. Yang kedua adalah adanya harapan kalau Tuhan di dalam Kristus Yesus, di dalam Roh Kudus akan selalu menyertai kita.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah keluarga sama seperti keluarga-keluarga yang baru terbentuk, mempunyai begitu banyak harapan, begitu banyak hal yang mereka rindukan boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Namun kadangkala apa yang kita harapkan belum tentu itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Kadangkala kita sedang diproses oleh Tuhan untuk menapaki perjalanan yang berbeda dari keinginan-keinginan kita, yang berbeda dari harapan-harapan kita. Apa sih yang Tuhan mau sebenarnya? Michael dan Fanny adalah suami istri muda yang sedang belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Dan bagaimana mereka menapaki perjalanan kehidupan keluarga mereka. Kita akan simak kesaksian mereka sebentar. Sebelumnya, mari kita saksikan hal ini. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, I was mistaken, so I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Saudaraku, sebelum kita melanjutkan acara pelayanan dan kesaksian, mari kita berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan, kita mohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh mendengarkan kesaksian dari sebuah keluarga muda yang akan memberikan kepada kami inspirasi kehidupan. Tuhan Yesus, kami percayakan saat ini, saat kami merenungkan firman-Mu, saat kami mencoba mendengarkan, menyimak kesaksian yang boleh menguatkan kami. Kami sandarkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Michael dan Fanny adalah sepasang suami istri muda yang mempunyai begitu banyak harapan, namun ternyata belum tentu apa yang kita harapkan itu terjadi dalam hidup kita. Tema kita pada saat ini adalah mengenai penderitaan. Penderitaan adalah emas dalam kehidupan kita. Mengapa dikatakan penderitaan itu adalah emas dalam kehidupan kita? Saudara, saya akan bacakan bagian firman Tuhan dari 2 Korintus, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk saudara sekalian. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita dengan kalimat yang sederhana. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, semua tidak lepas dari pengamatan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, semua tidak lepas dari pikiran-pikiran Tuhan yang memikirkan saudara, yang memikirkan pergumulan saudara, yang memikirkan kesusahan saudara, yang memikirkan kekhawatiran saudara, yang memikirkan jalan-jalan yang sulit yang saudara harus lampaui dalam hidup saudara. Mata Tuhan ada dalam hidup saudara. Itu yang menjadi keyakinan Rasul Paulus.
Ketika dalam pelayanannya dia banyak ditindas, dalam pelayanannya dia begitu banyak menghadapi begitu banyak hambatan. Dalam pelayanannya Rasul Paulus begitu banyak sekali menghadapi situasi yang sulit. Namun apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ada tangan yang kuat yang menyertai pelayanan Rasul Paulus. Ada tangan yang kuat yang mau menyertai kehidupan saudara, yang mau menyertai pergumulan saudara, baik di hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Selamat malam, Michael dan Fanny. Iya, Tuhan luar biasa berjalan bersama kalian berdua dalam perjalanan kehidupan keluarga kalian. Saya ingin bertanya pada Michael dan Fanny, kira-kira apa yang kalian alami bersama dengan Tuhan, dan itu yang menguatkan setiap orang yang boleh mendengar kesaksian ini, ya. Dan saya percaya kesaksian kalian akan jadi berkat yang luar biasa. Kalau saya boleh tahu, kira-kira kalian menikah tahun berapa ini, Michael dan Fanny? 2007. 2007. Wah, 2007, sekarang sudah berapa tahun ini pernikahannya ini? Sudah Berarti 14 ya. ya mau 14 tahun ya. Nggak kerasa ya, perjalanannya cepat benar, udah 14 tahun gitu ya. Ya, saya itu selalu mendengar setiap orang yang menikah itu selalu ingin cepat punya anak, begitu ya. Selalu ingin cepat dapat momongan ya. Apalagi kalau udah ngedengar misalnya orang tua atau mertua, begitu ya, mengatakan kapan nih momongannya gitu ya, kapan nih mami atau papi bisa gendong cucu gitu ya. Nah, kalian mendapatkan anak itu berapa tahun kalian menunggu? 12 tahun. Waduh, 12 tahun. Wah, ini perjalanan yang nggak pendek, ini perjalanan yang sangat panjang sekali ya. Nah, bisakah diceritakan oleh kalian selama 12 tahun ini di masa menunggu seperti ini, apa yang terjadi dalam kehidupan iman kalian? Naik turunnya gitu, dari percaya kepada Tuhan, ya bakal Tuhan kasih anak cepat gitu ya. Ternyata setelah lama, wah, pengharapannya jadi jatuh lagi. Kira-kira keadaan iman kalian seperti apa, bisa diceritakan nggak, Michael dan Fanny? Kita awalnya mau punya anak, tapi setelah kayaknya udah lewat tahun kelima nggak dikasih anak, ya udah gitu ya. Iya. Gimana sih, nggak ada tuntutan juga dari orang tua kita sama sekali nggak ada. Jadi kita ya udah santai aja lah gitu ya. Iya. Santai aja. Jadi ya pokoknya nggak ada pressure apapun lah gitu sebenarnya. Cuman kalau pengen punya anak ya pengen, cuman saat itu mikirnya, ya udah kalau misalkan emang Tuhan nggak kasih ya nggak apa-apa juga gitu ya kita ya. Memang kan di tahun ketiga ya kalau nggak salah ya. Tahun yang ketiga. Enggak, itu tahun berapa tuh? 2000, tahun ke-6. Tahun ke-6 tahun ya. ke-6 ya, tahun ke-6 sempat hamil. Iya. Tapi keguguran. Nah, abis itu baru mulai nyoba ya, kayaknya pengen coba lagi gitu ya. Iya, terus tapi nggak dapet juga. Iya. Soalnya kan orang bilang kalau habis keguguran katanya bisa cepet hamil lagi. Gitu. Nah, di situ kita coba ya kan, karena orang bilang cepet hamil lagi kan kita jadi berharapnya ya mungkin sama omongan manusia ya jadinya kalau kayak gitu. Tapi ketika udah nggak dapet sih kita nggak kecewa juga ya, biasa aja kita ya gitu. Ya jalanin seperti normal aja setelah kejadian itu sih. Pernah mungkin merasa kecewa sama Tuhan begitu? Enggak tuh. Kecewa sih enggak sih, cuman kita merasanya
ya udah memang Tuhan belum ngasih, mau Kita ngerasanya gimana ya juga udah gitu. mungkin kita harus beresin diri kita dulu Iya, gitu ya. iya. Kita juga sempat ini kan, sempat mikir, oh kayaknya Tuhan belum kasih, mungkin kita juga masih butuh persiapan gitu loh, waktunya belum tepat. Jadi Iya. kita istilahnya sebagai calon orang tua itu harus coba matengin diri kita sendiri lah, terutama diri saya sendiri, diri Hani sendiri gitu kan. Nanti kalau sudah diri sendiri matang sama-sama, mungkin ya hubungan antara saya sama Fani sebagai suami istri juga sudah lebih matang gitu. Oke, wah bagus sekali ini. Jadi berarti kalian menganggap ini sebuah proses Tuhan Ya. lagi ngedidik kita dulu gitu ya. Jadi kalau kitanya beres, baru Tuhan siapkan yang seharusnya gitu ya. Apapun itu. Oke, luar biasa sekali. Saudara, apa yang dialami oleh Michael, oleh Fanny, keluarga yang menjalani kehidupan sebagai suami istri 12 tahun lamanya, mereka mengharapkan kehadiran seorang putri yang diidam-idamkan. Dan saya percaya setiap kita pun, keluarga-keluarga muda yang mengharapkan kehadiran seorang anak dalam kehidupan keluarga saudara, pasti kita memikirkan, mengharapkan hal-hal yang baik, sama seperti Michael dan Fanny. Namun, kita melihat apa yang mereka katakan, apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Mereka hanya mengatakan satu hal yang sangat luar biasa, yang mulai membuat saya berpikir lebih jauh lagi. Kedua saudara kita mengatakan bahwa Tuhan belum memberikan semua itu karena Tuhan sedang mempersiapkan kami. Jadi mempersiapkan Michael, mempersiapkan Fanny untuk menjadi orang tua. Artinya keluarga ini mulai berpikir berbeda. Ketika mereka belum diberikan anak, mereka sudah mulai berpikir memang ini belum waktunya Tuhan. Jadi artinya mereka berdua sedang mulai memikirkan bahwa hidup ini semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang bisa mengambil. Tuhan yang merancang karena Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan mereka. Itu yang membuat mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan selama 12 tahun. Sebuah perjalanan yang tidak mudah, namun sebuah perjalanan yang mereka sikapi dengan positif. Tuhan sedang mempersiapkan mereka sebelum mereka memiliki anak yang Tuhan percayakan. Bagaimana dengan saudara sekalian? Ketika saudara menghadapi badai, ketika saudara menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup saudara, bukankah saudara juga harus mulai berpikir sama saat ini? Tuhan sedang mempersiapkan saya dengan peristiwa ini untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang lebih besar lagi dalam kehidupan ini. Dimulai dari hal yang kecil. Ketika kita setia dalam perkara yang kecil, kata firman Tuhan, maka kita akan setia dalam perkara yang besar. Kalau kita mulai belajar berproses dari perkara yang kecil, maka kita akan menjadi orang-orang yang mampu berproses dalam perkara-perkara yang besar dalam hidup ini. Ketika kalian menunggu udah 12 tahun, kira-kira yang kalian harapkan anak yang seperti apa yang kalian ingin dapatkan? Bisa diceritakan nggak harapan-harapannya? Kalau saya sih sebenarnya pengen perempuan. Iya sama, kita pengen punya anaknya perempuan. Punya anak perempuan, kemudian apa lagi ya kayaknya? Ya berharap anaknya sehat. Iya. Iya, semua juga. Ya, semua. Iya, dengan nunggu lama pasti kita juga berharap anak yang sehat, anak yang seperti yang kita bayangkan gitu ya. Seperti semua orang tua lah mengharapkan anak yang sehat, yang baik, nggak ada macam-macamnya gitu ya. Sempurna lah gitu ya kira-kira ya. Nah, ketika Fanny kemudian juga Michael mendapat kenyataan bahwa Tuhan memberkati kalian dengan anak, bahkan harapan kalian juga terwujud dengan seorang putri begitu ya, yang kalian idam-idamkan gitu. Kira-kira ketika lahir Mikaela ya, nama yang
persisnya ya, Mikaela ya. Begitu Mikaela lahir, apa yang ada di benak kalian? Ya, ya itu harapan, ya mungkin harapan yang kita punya ini cuman harapan doang jadi kenyataan gitu. Ya lahir sehat sempurna gitulah Om. Ya, iya, iya. Jadi apa yang kita harapkan ternyata tidak seperti yang kita Iya. mau gitu ya, secara sempurna begitu ya. Oh, Bisakah diceritakan keadaan Mikaela pada waktu itu bagaimana? kan saya melahirkan sesar. Selama hamil juga karena dapat anaknya susah ya. Jadi itu benar-benar ya saya sih ngerasa saya terlalu mengandalkan manusia ya. Terlalu mengandalkan kepintaran dokter-dokter. Saya tuh ganti dokter tuh berapa kali kita ganti. Pokoknya saya gonta-ganti dokter, maksudnya selalu cari opini lain dari dokter ini, cari opini lain gitu. Beberapa dokter lah, nggak banyak sih. Sampai akhirnya saya konsultasi terakhir itu sama sama dokter kandungan yang dia itu sudah spesialis, disebutnya spesialis fetomaternal. Artinya dia itu punya keahlian. Jadi udah selain dia ngambil spesialisasinya, ini udah ada lagi subspesialisasinya. Jadi dokter ini tuh dia tuh bener-bener teliti banget kalau USG. Dia bener-bener bisa ngecek aliran darah ya, aliran darah dari jantung ke pokoknya ke semua dia bisa cek. Dia intinya dokter ini pintar pintar mengoperasikan alat USG lah. Jadi dia itu bisa tahu aliran-aliran darah yang ke seluruh organ itu tepat atau enggak, apakah ada kebocoran jantung atau enggak, apalagi ya yang dia pokoknya pokoknya hal-hal seperti itu gitu. Secara anatomi ada kelainan atau enggak, dan kita selalu dibilangnya sampai mau melahirkan nggak ada kelainan apa-apa gitu kan. Pertama kali yang dicek tuh apakah bayinya Down syndrome atau enggak, itu yang jadi concern untuk dokter pertama kali, karena usia saya udah 35 tahun, udah nggak muda lagi waktu mau melahirkan gitu. Nah, makin lama-lama makin janinnya tumbuh, makin bisa tuh cek seluruh organnya kan pakai alat USG-nya gitu. Jadi sampai terakhir kontrol sebelum melahirkan aja tuh sama dokternya masih dibilang ya ini sehat sempurna ya, dia masih bilang gitu, nggak ada kurangnya gitu. Dan saya pun yang bantu saya melahirkan ya dokter ini juga gitu, dokter yang kita kontrol ini juga gitu. Nah ya pas melahirkan kan operasi sesar, Michael nggak ikut. Operasi sesarnya kan dibiusnya setengah bius, setengah ke bawah doang gitu. Jadi sayanya sadar bisa berkomunikasi total sama tim medis yang ada di situ. Nah pas udah lahir saya dengar tuh suaranya anaknya nangis. Kencengnya sih ya oke lah, nggak kenceng-kenceng banget karena nggak ada perbandingan juga, mau bandingin sama siapa kan. Tapi pas lagi diobservasi bayinya agak lama tuh, saya mungkin kayaknya sambil dijahit gitu ya. Saya nanya kan mana bayinya, saya mau IMD tuh inisiasi menyusui dini gitu. Oh ya sebentar ya Bu gitu. Nah udah terus nggak lama dibawa bayinya, dikasih lihat nih, ini ya Bu jarinya 5 kanan kiri, tangan kaki semuanya lengkap, matanya alat kelaminnya segala macam, tapi anusnya belum kelihatan, ada lubangnya gitu. Di situ saya mulai shock sih, tapi saya nggak, oh ya udah, saya baru begitu doang, oh ya udah nanti mungkin diobservasi lagi. Nah setelah itu mulai pengaruh obat biusnya mulai ke seluruh badan kan, udah ya aku tidur ya. Udah saya tidur deh, udah dilanjutin sama Michael, jadi dokternya lanjut diskusi sama kamu ya gitu. Nah kemudian dokternya sih bilang memang kasus ini adalah kasus atresia ani, yang waktu itu kita juga sebenarnya karena ini bayi pertama, kita juga belum tahu tuh atresia ani itu bagaimana penyebabnya, penanggulangannya segala macam, kita juga masih awam lah sebenarnya gitu loh. Kemudian setelah diobservasi sama dokternya,
Kemudian saya dipanggil ke ruang bayinya, terus dikasih tahu semuanya udah komplit, semuanya udah sempurna, hanya satu dia mengalami anusnya nggak ada, jadi nggak bolong. Terus kemudian dia mengalami atresi ani. Nah itu kita cuman ya modal googling aja. Besok paginya saya udah sadar, saya langsung baca semuanya di Google tuh. Jadi berarti ini tuh ujung dari usus besarnya itu tidak nyambung ke lubang anusnya. Jadi artinya anusnya ya udah disiapin gitu, ada ini untuk lubang anus, tapi dia nggak bolong gitu. Nah besokannya itu juga kita langsung dipertemukan sama dokter spesialis bedah anak. Nah dokter ini yang ngejelasin, dokter ini sih cukup membuat tenang ya. Nah intinya kan kita cuma hanya tanya ke dokternya, dokter ini bisa normal lagi atau enggak. Dokternya gitu. bilang bisa, tenang, bisa gitu ya. Dokternya nenangin kita. Hanya harus melewati proses 3 kali operasi ya. Gitu. Nah karena dari penjelasan dokter yang cukup menurut saya logis gitu kan, selama proses itu kita mulai diminta dokter tuh untuk ACC mengenai operasinya segala macam. Mika umur 2 hari langsung operasi. Iya, 2 hari langsung operasi. Jadi operasi pertama itu buat lubang di perutnya di sebelah kiri supaya dia bisa buang air besar di situ di perut itu. Jadi usus besarnya dikeluarin sedikit ya. Usus besarnya dikeluarin sedikit, dikeluarin di perut gitu. Jadi memang dia BAB-nya di kantong. Iya, BAB-nya di kantong gitu. Dia BAB-nya di kantong, yang kantongnya itu harus kita ganti. Ya sebenarnya sih teorinya seminggu 3 kali ya. Iya, kalau nggak bocor. Cuman kan kita kan karena kita baru juga ngalamin ngerawat anak dan ngerawat anak yang mengalami atresi ani seperti ini ya. Kita benar-benar awam gitu, kita cuma hanya diajarin teorinya aja gitu loh. Teorinya cuma kan tidak sesuai dengan praktek. Kenapa? Karena ya kita benar-benar awam sama sekali. Jadi Mikaela umur 2 hari dia langsung operasi supaya dia bisa BAB lancar tuh ya, dia bisa BAB normal. Terus nggak lama dia kuning, tapi ya biasalah kuning gitu kan. Jadi dia totalnya habis lahir di NICU itu dia 7 hari. 7 hari kemudian dia pulang. Nah 7 hari kemudian itu yang pas kita di rumah itu ya, yang baru benar namanya gimana ya, pengalaman baru deh, adventure baru gitu. Iya, harus bagi waktu antara mompa ASI, ngasih anaknya minum ASI, karena dia nggak bisa nyusu langsung karena dia udah kebiasaan pakai dot kan waktu di NICU kan. Jadi ya bagi waktu antara mompa ASI, terus merhatiin kalau dia BAB kantongnya mesti cepet-cepet kita bersihin kan, kalau nggak kan perutnya terancam iritasi gitu kan. Terus pernah kita ganti kantong tuh sehari 3 kali pernah ya. Kantongnya harganya nggak murah soalnya gitu. Murah. Terus untuk nempelin kantong ke perutnya tuh juga ada apa ya namanya? Ada semacam kayak pasta gitu. Nah itu juga nggak murah juga gitu. Tapi ya kalau masalah kayak gitu kita nggak terlalu worry lah ya, karena kita tahu kalau Tuhan udah istilahnya Tuhan udah mengizinkan kita ngalamin semua ini, ya pasti Tuhan cukupin lah gitu. Waduh, saya nggak pernah bayangkan baru 2 hari harus jalani operasi ya. Kemudian Tuhan dia kuat banget sih. Dokternya sampai bilang pokoknya dia tuh bener-bener dibiusnya tuh cuman kayak dibius asal doang gitu ya sama dokternya. Dokternya juga bilang nih abis selesai operasi nggak lama dia juga udah bangun gitu. Jadi kita ngerasa ya udah deh, emang dia juga mau berjuang sama-sama mama papanya gitu. Iya. Udah terus. Jadi ketika Michael, Fanny ada di rumah, kemudian bersama dengan Mikaela gitu ya, harus mengganti kantongnya gitu ya. Itu berapa lama prosesnya di rumah itu?
Ya, 5 bulan 5 totalnya, bulan karena total. kan dia yang itu kan usia 2 hari operasi pertama. Ya. Usia 2 bulan, pokoknya abis itu kita dikasih PR tuh sama dokternya. Umur 2 bulan kalau mau dioperasi yang kedua, anaknya harus syaratnya harus sehat, nggak boleh ada sakit apapun, batuk, pilek, panas nggak boleh, sama timbangannya harus minimal 5 kilo. Iya, 5 harus kilo. 5 kilo. Sementara Mika lahir aja nggak gede-gede banget, lahirnya 2,6 kilo. 2,6 kilo. Jadi PR banget itu, kita dalam 2 bulan harus naikin 2,4 kilo. Tanpa suplemen apapun, Tanpa harus suplemen apapun kan, ASI aja berarti. ya masih bayi gitu kan minumnya memang cuma ASI ASI doang doang, kan. Tapi bener-bener pas harinya kita kontrol sama dokter itu berarti udah 5 kilo ya. Iya, 5 udah kilo, langsung udah 5 kilo nih, pas 2 bulan pas 5 kilo. Pas 5 kilo. Pas langsung disuruh operasi yang kedua. Operasi yang kedua itu jadi melubangi anusnya. Jadi ya dibikin jalurnya dulu lah gitu. Sementara BAB-nya masih tetap pakai kantong dari perut, karena kan ibaratnya melubangi anusnya berarti kan ada luka kan. Nah, luka ini kan nggak boleh langsung dilewatin sama kotoran kan. Jadi ya dibuat lubang dulu, dibersihin lah ya. Dibuat lubang dulu lah gitu intinya, supaya nanti dipersiapkan untuk bisa BAB dari anusnya gitu. Nah, ini juga perjuangan yang kedua ini. Operasi yang kedua ini perjuangannya lebih berat lagi. Karena PR ngurusin kita kantong, udah ngurusin ASI pertama, kantong ngurusin lagi. BAB di kantong, sama ngerawat luka yang di anusnya ini. Nggak boleh basah dia. Ini kan anak perempuan. Anak perempuan itu cenderung kalau pipis kan dia beda sama anak gitu. Beda sama anak laki kan. Jadi anak perempuan tuh kalau pipis ya pipisnya kena ke bawah, lukanya ini, ke lubang anus yang baru dibuatnya ini kan luka. Jadi ada kemungkinan dia bisa infeksi kan. Wah, itu kita 1 jam sekali harus bangun. Harus bangun tidur untuk bersihin lukanya. Pakein obatnya lagi, pakein betadin, harus ya pokoknya ngerawat luka yang ini bener-bener. Yang nggak boleh sebenarnya nggak boleh lembab gitu, karena kalau lembab itu dia pasti infeksi gitu. Nah, kalau misalkan infeksi lukanya nggak kering-kering ya kita terancam untuk mundur operasi ketiga. Padahal sebenarnya kita ya sebagai manusia kita udah set target, oke 5 bulan selesai nih maunya nih gitu. Tapi ya Tuhan selalu ada sama kita ya, kita juga selalu berdoa. Walaupun sekarang kalau dipikir-pikir kayaknya waktu itu kita dapat kekuatan dia ya, bisa kayak gitu. Tapi puji Tuhan lewat juga. Sampai dia 4 bulan, hampir 5 bulan operasi yang terakhir. Ya udah, jadi yang dari perutnya itu dimasukin lagi, disambung ke yang saluran barunya yang udah dibuat. Nah, gitu. Nah, udah setelah yang operasi terakhir sih udah selesai. Udah agak mendingan, cuman memang kita agak khawatirnya karena sambungan yang di dalam perut itu masih ada belum terlalu kering. Jadi kalau setiap dia nangis, diusahakan sama dokter jangan sampai nangis, jangan sampai batuk gitu. Tapi kita sih bersyukur banget semua proses itu selesai di akhir Februari 2020, yang mana beberapa hari kemudian pemerintah ngumumin pandemi. Tanggal 2 Maret pemerintah ngumumin pandemi. Wah, nggak kebayang kalau misalkan kita masih mesti bolak-balik sakit dalam kondisi pandemi. Aduh, nggak kebayang sih gimana tuh. Pokoknya emang bener Tuhan itu udah set waktunya sih. Pokoknya Tuhan itu ngizinin segala sesuatu itu terjadi ya. Pokoknya kita nggak perlu khawatir lah intinya. Pernahkah kalian saat operasi kedua, tadi saya mendengar, waduh ini tambah lagi nih dengan selesai operasi kedua, harus merawatnya bukan lagi tempat pembuangannya, tetapi juga lukanya gitu ya. Kemudian juga harus merawat berat badannya, menjaga gitu ya, supaya jangan turun gitu ya. Pernah nggak mengalami stres di sana? Mengalami stres di sana dari hari ke hari? Stres sih, cuman kita ya repot aja, capek sih iya, tapi kalau stres sampai yang kayak protes sama Tuhan sih enggak. Enggak.
Oke. Karena intinya dari awal kita sudah tanya juga ke, ya memang mungkin kita tanya ke dokter sih kan sebenarnya bukannya kita tanya ke Tuhan juga, tapi intinya kita tanya, mungkin kita juga berdoa, ya Tuhan kalau memang jalannya Tuhan seperti ini, ya mungkin Tuhan bisa bantu jawab dengan orang-orang di sekitar kita gitu loh. Kita juga coba tanya ke dokter ini kira-kira bisa normal nggak? Dokter bilang normal, ya udah kita percaya seperti itu. Jadi kita juga sama-sama percaya kalau Tuhan itu akan memberikan jawaban ya lewat orang-orang di sekitar kita juga. Iya. Luar biasa ya Tuhan itu ya. Jadi dia itu sudah siapkan sampai ke hal-hal yang paling kecil, hal-hal yang paling mendetil, yang mungkin kita nggak pernah pikirkan, tapi Tuhan ternyata sudah siapkan semua. Waduh, luar biasa sekali ini ya. Saya tadinya membayangkan Michael, Fanny memang pastilah mengalami sedikit kejutan-kejutan, tekanan-tekanan ya dari sebuah kehidupan yang tadinya nggak terlalu banyak tekanan, sekarang kehadiran anak, kemudian juga harus melewati operasi sampai 2 kali, bahkan kemudian sampai yang ketiga kali gitu ya, harus jalani operasi. Nah, kira-kira di dalam proses-proses ini ada nggak hal-hal yang kalian harus kerjakan ya selain dokter, tapi yang kalian kerjakan untuk membantu proses dokter membuat lubang gitu ya di anus si Mikaela. Apa yang menjadi bagian kalian di sana selain dokter sudah membuat lubang begitu ya? Pokoknya kalau mau operasi syarat dari dokter nggak boleh sakit. Nggak boleh sakit, iya. Kita berusaha menjaga ya untuk menjaga supaya dia nggak sakit itu kan tidak mudah ya, namanya anak umur baru beberapa bulan, dia vaksinnya aja belum lengkap ya. Gitu. Ditambah lagi ya, tapi sih ya puji Tuhan nggak ada tantangan yang berarti lah ya, kayaknya apa yang kita sebenarnya mungkin ada tantangan juga, cuman kita selalu nyerahin sama Tuhan lah. Iya sih. Intinya kayaknya setiap tantangan kalau misalkan Tuhan udah turun tangan, kayaknya ya kita pasti bisa lewatin lah. Betul. Iya. Jadi ini yang dari tadi saya dengarkan, coba saya perhatikan fase demi fase begitu ya, yang harus kalian lewati ya saat merawat Mikaela sampai operasi yang ketiga begitu ya. Saya lihat ini bukan sebuah perjalanan yang mudah sebenarnya. Ini sebuah perjalanan yang kalau orang dunia mengatakan makan pikiran, makan hati gitu ya. Belum lagi mungkin hubungan kalian sebagai suami istri pastilah ada gesekannya, dan gesekannya mungkin bisa lebih tajam dari yang biasanya gitu ya. Tapi karena kalian melihat semua ini nggak lepas dari campur tangan Tuhan, jadi akhirnya nggak terlalu stres gitu ya menghadapi situasi-situasi itu ya. Karena Tuhan turut bekerja dalam setiap perkara ya. Dan satu hal mungkin yang bisa kalian ceritakan, pengalaman iman apa yang kalian dapati dari peristiwa Mikaela ini? Oh, banyak banget. Mungkin bisa dibagikan beberapa begitu ya, silakan. Apa ya? Ya mungkin kita setelah mengalami kejadian seperti ini, kita kan juga googling mengenai penyakit ini. Kemudian kita juga ngelihat komunitas-komunitas yang di mana orang tuanya juga ada mengalami anak-anak yang mengalami kejadian seperti ini juga gitu loh, bahkan mengalami kejadian yang lebih parah daripada ini gitu kan. Kemudian kita cuma hanya melihat, kita jadi bersyukur gitu loh, kok kita walaupun dikasih sama Tuhan seperti ini, tapi ada juga yang lebih, istilahnya dia sudah dikasih yang lebih berat daripada kita. Jadi kita juga cuma hanya bersyukur sama Tuhan, oh ternyata ada juga loh yang lebih parah dari kita gitu loh. Makanya kita bersyukur pada posisi ya seperti ini. Kemudian saya rasa mungkin kenapa kita bisa ngelewatin seperti ini, karena kita percaya Tuhan akan menyiapkan satu hal yang indah, tapi mungkin butuh proses dan butuh waktu. Nah, makanya mungkin selama ini
Tuhan selalu ngomong, saya akan siapkan waktu, siapkan sesuatu yang indah, tapi tunggu, nanti ada waktunya. Ya, gitu. pokoknya intinya ya yang Pengkhotbah 3 ayat 11 itu ya benar lah. Iya, kita jangan lihat persoalannya, karena kalau kita terus lihat persoalannya, jadi stres gitu ya. Tapi kita harus lihat ujungnya ya, bahwa setiap proses itu ada ujungnya. Firman Tuhan bilang indah pada waktunya. Jelas di sini artinya waktunya Tuhan ya, bukan waktu kita ya. Jadi mungkin nih pelajaran iman yang harusnya dipelajari oleh setiap orang Kristen, karena banyak orang Kristen selalu berpikir bahwa maunya saya yang harus Tuhan ikutin, gitu ya. Nah, di sini kan kalian lagi belajar di proses untuk ngikutin maunya Tuhan, gitu. Dan ketika lagi ngikutin maunya Tuhan, kadangkala semakin banyak hal yang saya mau nggak terwujud, gitu ya. Tapi ternyata akhirnya di ujungnya, ternyata Tuhan yang kerjakan yang terbaik, ya. Melalui para dokter, kesempatan, alat-alat, dan lain sebagainya. Dan kita bisa diproses sampai sekarang ini, itu luar biasa. Campur tangan Tuhan. Ya. Jadi benar ya kalau firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam setiap perkara dalam hidup kita. Ya. Saudara, penderitaan, kesulitan yang kita hadapi adalah sebuah proses di mana Tuhan mau memurnikan iman saudara. Tuhan mau memurnikan perjalanan hidup saudara, membentuk saudara, sehingga saudara menjadi ciptaan Allah yang begitu luar biasa, seperti emas yang murni. Saudara, pemurnian emas itu ditempuh melalui sebuah proses. Emas harus dibakar dengan suhu yang sangat tinggi sampai cair. Setelah cair, maka di situ kotoran-kotoran yang melekat pada emas seperti karat, kemudian debu, atau juga logam-logam lain, itu semua dapat dipisahkan dan disingkirkan. Nah, kemudian suhu itu dinaikkan lagi, dan kotoran yang masih tertinggal akan naik ke permukaan dan kemudian dibuang. Nah, proses ini akan terus dilakukan terus-menerus, bukan satu kali, tapi terus-menerus sampai sungguh-sungguh memperoleh emas yang benar-benar murni, bebas dari segala kotoran, bebas dari segala unsur logam yang lain. Saudara, seorang pemurni emas itu akan bisa melihat mana emas murni dan mana emas yang tidak murni. Nah, saudara, itu semua dilihat dari proses pembakarannya. Saudara, saya membayangkan kalau misalnya emas itu bisa berbicara. Emas itu akan mengatakan, aduh panas, aduh aku tersiksa, aduh aku gak sanggup lagi. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus mau mengingatkan kita satu hal yang sangat luar biasa. Dalam firman Tuhan 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu, sekali lagi saya katakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Emas saja harus melalui sebuah proses yang sedemikian, dan dikatakan di sini lebih tinggi dari emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pada saat Yesus datang untuk kedua kali, dia akan melihat saudara yang siap untuk berproses. Dia melihat saudara yang siap untuk dituntun Tuhan. Dia melihat saudara yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan itu lebih bernilai di hadapan Tuhan dibanding dengan emas yang fana, yang harus dimurnikan dengan proses yang sedemikian. Jadi kembali lagi saudara, apa yang dialami oleh Michael dan Fanny,
Bagaimana mereka siap untuk diproses untuk menjadi emas yang murni. Dan iman mereka jauh lebih dari itu. Dan sedang dibentuk Tuhan menurut bentukannya. Sehingga ketika mereka dapat melewati proses ini, saat mereka harus berhadapan dengan proses yang lebih berat, mereka bisa mengatakan, kami sudah pernah mengalami proses itu. Dan Tuhan itu baik. Bagaimana dengan saudara sekalian? Saya percaya saudara sekalian juga adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Tuhan tahu penderitaanmu hari ini, Tuhan tahu kesusahanmu hari ini, dan Tuhan katakan, aku sedang memproses engkau, aku sedang memproses imanmu. Jangan nengok ke belakang, jangan mengeluh dengan apa yang engkau hadapi sekarang, hadapi itu semua bersama dengan Tuhan. Mengapa saya katakan bersama dengan Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan selalu ada bersama saudara dalam proses Tuhan memurnikan saudara. Sehingga saudara menjadi bentukan Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, ini kan baru satu cerita di dalam sejarah kehidupan kalian, ya, bahwa Tuhan sudah berikan anak, dan anak ini mengalami sebuah proses, dan kalian juga harus melalui sebuah proses juga bersama Tuhan, gitu ya. Kira-kira pengalaman hari ini akan membuat kalian lebih kuat lagi nggak ketika kalian harus menghadapi 10 tahun lagi, ya? Apa yang terjadi dengan usaha kita, dengan rumah tangga kita, ya, dengan apalagi sekarang ini kan sudah mulai dunia itu lebih banyak menawarkan sama kita informasi-informasi yang kadangkala bertentangan sama firman Tuhan. Iya. Ya. Nah, berarti tantangan kalian ke depan ada satu lagi nih, yaitu bagaimana kalian menyiapkan Mikaela ke masa depan. Ya. Iya. Iya. Informasi yang sangat luar biasa ini. Kalau dipikirin mah stres ya mikirin gedein anak zaman sekarang. Tapi ya karena kita udah melewati perjalanan iman kita, ya sudah, kita berserah aja lah sama Tuhan. Tuh kalau kita ikutin kalau kita ikutin skenarionya Tuhan, pasti kita akan sampai di tempat yang indah kok, gitu. Iya, amin. Saya sangat mengimani itu juga. Firman Tuhan itu bukan cuma buat didengar ya, tapi firman Tuhan itu harus dialami sama kita ya, dijalanin sama kita. Baru kita tahu Tuhan itu seperti apa dalam hidup kita, ya. Waduh, luar biasa sekali ini pengalaman iman Michael, Fanny, dan juga di dalamnya Mikaela, ya. Walaupun sekarang mungkin belum bisa berpikir, merasa seperti kita, namun ketika satu hari dia sudah tepat pada waktunya, dia bisa mendengarkan kisah ini dari mulut Michael, dari mulut Fanny, dan dia akan bisa menjadi anak yang mengatakan, Tuhan, Engkau penolongku dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Oke. Ya, terima kasih banyak untuk kesaksian dari Michael, dari Fanny, yang boleh diceritakan kepada kami semua. Dan saya percaya ini akan banyak memberkati orang-orang yang mendengar kesaksian kalian. Kiranya Tuhan terus berkati Taufang, Michael, Fanny dalam perjalanan ini sampai ke masa depan. Nah, sekarang bagaimana keadaan Mikaela sekarang? Jadi sejak operasinya yang terakhir, bahkan kita udah nggak pernah ke dokter lagi. Ya, karena dokter juga sudah karena pandemi sih intinya. Iya, jadi dokternya juga cuma minta dikabarin, difotoin, dan dia bilang udah sempurna kalau dari versi dokter ya. Karena memang puji Tuhan, dokter kan pernah nanya kondisi anak-anak yang seperti ini memang ada kecenderungan tuh untuk sembelit gitu loh. Cuman kita juga sudah infokan ke dokter, kita nggak pernah ada kejadian sembelit sama si Mikaela. Dokternya intens sih nanyain gimana Bu anaknya, ada sembelit nggak, ada kelainan apa enggak gitu. Karena sebenarnya juga dokter pernah bilang
kalau anak yang lahir dengan kelainan, coba disuruh cek karena biasanya kelainan itu tidak satu. Biasanya dokter pernah ngomong kayak gitu. Tapi ya puji Tuhan sampai saat ini tumbuh sehat, kembangnya bagus, normal sih, tumbuh kembangnya normal. Puji Tuhan ya, nggak ada perkembangannya ya, nggak pernah sangat kayak sampai saat ini. oke, perkembangannya normal dan di saat pandemi lagi gitu ya, proses untuk konsultasi dengan dokternya ya. Waduh, ini luar biasa. Jadi memang benar yang kalian katakan, tepat pada waktunya. Itu ya. Oke. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian sampaikan kepada orang-orang yang saat ini sedang menyaksikan kesaksian kalian? Pesan apa yang kalian mau katakan pada mereka? Apa ya? Jadi ya intinya kalau lagi dibentuk sama Tuhan ya udah ikutin aja, jangan lawan. Jadi sederhana sekali kalimat ya. Kalau lagi diproses Tuhan, jangan lawan deh gitu ya. Karena kalau kita lawan juga nggak mungkin kuat ngadepinnya gitu ya. Enjoy the process aja mendingan. Betul. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Kita lakukan bagian kita, selebihnya adalah bagian Tuhan. Ya. Oke. Baik. Terima kasih untuk waktu, untuk kesempatan yang boleh dibagikan kepada kami semua. Tuhan terus berkati, Tuhan terus topang Michael, Fanny, dan Mikaela. Dan biarlah keluarga kalian akan terus menjadi keluarga yang tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Karena janji Tuhan, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Ya. Amin. Tuhan berkati Michael, Fanny, dan juga untuk si kecil Mikaela. Ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan
Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan hidup. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari saudaraku, kita bersama-sama menaikkan doa kita dalam syafaat kita. Bapa di sorga, terima kasih hari ini. Perasaan kami, pikiran kami begitu menggebu-gebu. Karena saat ini kami semakin mengerti bahwa Tuhan sedang memproses kami dengan cara Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan perhadapkan kami dengan kesulitan-kesulitan dan penderitaan yang ada. Karena semua itu akan menjadi emas bagi kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Dan itu tidak akan pernah kami lupakan. Sehingga ketika kami nanti di ujung kehidupan kami dapat melihat anak-anak kami. Kami dapat melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan bersama dengan kami di masa lalu. Dan itu menjadi kemuliaan bagi anak, menantu, cucu, dan keturunan kami yang lain. Bapa di sorga, sungguh perjalanan iman ini perjalanan yang hidup dan indah. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berada dalam kesulitan-kesulitan pada hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini harus berproses bersama dengan Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan kepada mereka jalan, Tuhan berikan kepada mereka sukacita, Tuhan berikan kepada mereka juga apa yang sungguh-sungguh menjadi rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga perjalanan mereka boleh menjadi perjalanan hidup yang indah bersama dengan Tuhan. Kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang bergumul ke dalam tangan-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk setiap upaya untuk dapat membebaskan bangsa kami dari pandemi COVID dengan segala variannya. Kami juga berdoa untuk upaya pemerintah yang sedang menjalankan vaksinasi. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian juga kami berdoa secara khusus untuk gereja-Mu, GKI Wahid Hasim. Kiranya Tuhan juga berkati setiap pelayanan yang ada di sana, sehingga setiap pelayanan yang boleh dilayankan sungguh-sungguh berdampak bagi orang-orang yang dilayani, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk gereja-Mu ini, untuk orang-orang yang sudah melayani di sana. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua kami yang mendengarkan dan yang terlibat dalam acara pelayanan dan kesaksian. Tuhan berkati, Tuhan topang, dan Tuhan tuntun mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama melanjutkan aktivitas kita hari ini, mari kita bersama-sama terima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian dari sekarang ini sampai ke masa depan. Haleluya. Amin. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji